Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hadama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'arifin wal faizin. وادخلنا وإياكم من المخلصين والشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مذاقتها تنجي من أهوال الموقف المنفذين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الرحمن العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معاشر المسلمين والمسلمات, jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin di tanah Mekah suci berkumandang takbir, tahmid dan tahlil, membesarkan Allah. Allah itu memang besar, Pak. Selain dari Allah kecil, kati apa-apanya. Makanya wajar kalau Allah itu selalu diagung-agungkan. Allah Maha menciptakan Al-Khaliq, makhluk ini makhluk, kita ini makhluk. Diciptakan Allah, Allah yang menciptakan. Dipelihara oleh Allah. Tanda dipelihara, rambut pacak panjang, alis mata pacak panjang. Gigi madulula. Tidak manjang-manjang, manjang repot. Allah Maha Kaya, Pak. Selain dari Allah miskin. Allah Maha Kaya. Selain dari Allah miskin. Allah Maha Gagah, Maha Perkasa. Selain daripada Allah lemah. La haula wala quwwata illa billah. Allah yang menciptakan langit sampai mak ini tidak ketemu tiangnya, Pak. Allah yang menciptakan bulan, bintang, matahari yang beredar terus sampai hari kiamat.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak malas Pak dengan nasihat agama ini, contohnya banyak kali. Banyak malas Pak, maka tidak masuk agama ke dalam dirinya. Kalau tidak masuk agama di dalam diri kita ini Pak, niscaya bakal susah dunia, susah di akhirat. Ini belak-belakan Pak. Belak-belakan Pak. Tidak ada ngaling-ngaling. Agar apa yang akan saya sampaikan ini ada manfaatnya sehingga menggugah hati kita untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Karena satu-satunya jalan untuk menggapai kebahagiaan baik dunia maupun akhirat ini hanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak janji Allah di dalam Al-Quran Pak. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas syama'i wal ar. Jikalau penduduk satu negeri besar, negeri Pak, negara. Kalau penduduk satu kota masih besar Pak, dikecil-kecilkan. Jikalau penduduk satu rumah tangga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kupancarkan kata Allah rezeki baik dari bumi maupun dari langit. Janji Allah. Dunia ini panah Pak, dunia ini panah. Bakal hancur. Tadi ayat ku baca dalam iman. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah. Apa yang ada di dunia ini bakal hancur binasa. Termasuk kita ini Pak. Tinggal nunggu giliran Pak, apalagi zaman corona ini. Hati-hati Pak. Ya. Hati-hati, jangan dianggap remeh Pak. Banyak tak sakit lagi Pak di tengah jalan laju di kami itu Pak. Di kami desa rambutan itu Pak. Banyak hari Minggu berjual beras, Senin laju. Di kalangan simpang itu hari Minggu jual beras, Senin tergabung nah bahasa kami. Masuk kita ini bakal hancur turun tinggal nunggu giliran baik. Tapi sayang ajaib Pak, ajaib. Kita bakal hancurin siang malam kita mikirkan yang bakal hancur ini Pak. Hancur jadi tanah, yoma irama jadi santapan cacing tanah. Sibuk, lupa beribadah, lupa menjalankan perintah Allah, mikirkan yang bakal hancur ini. Yang tidak bakal hancur itu rohani ini Pak, rohani ini harus dimakan Pak. Sama baik dengan jasad ini Pak. Jasad ini kalau dia makan lembut, berjalan lagi tidak tegar. Nah itu juga rohani ini Pak. Mana rohani ini yang saya sampaikan ini santapan rohani ini Pak. Tapi sayang banyak balik. Tak pengen rohaninya menerima santapan, maka rohaninya kurus Pak. Kurus. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mikirkan yang bakal hancur dengan jasad ini Pak. Kaki di padang mahsyar. Kumpul seluruh manusia di padang mahsyar. Setelah bumi dihancurkan Allah, dibangkitkan kita nih Pak dari dalam kubur masing-masing. Yang didahului oleh komando kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia hidup baru kita dihidupkan lagi, dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpul kepada mahsyar bermiliar-miliar manusia Pak. Yang hidup ini hampir 8 miliar gitu nih Pak dunia ini. Hampir 8 miliar yang mati cuma kurang siko Pak. Banyak orang hidup siko daripada mati itu. 8 miliaran juga mati dikumpulkan kakek di padang mahsyar. Diadeli, ditimbang amal. Jadi dua golongan, ada golongan yang bakal ke kiri, ada golongan bakal ke kanan. Yang ke kanan ini ke surga Pak. Yang ke kiri ini bakal ke neraka Pak. Puji Allah yang ke kanan ini lajulah masuk neraka surga. Yang ke kiri masuk neraka. Dia masuk neraka protes Pak dengan Allah. Ya Allah, sebab kami masuk neraka ini kau ciptakan iblis.
Mendekati iblis kami ini masuk surga juga kena ada iblis. Iblis mendekat kami ini. Langsung Allah manggil iblis. Iblis sini. Dekat iblis Pak. Coba kau tanya dengan orang yang bakal neraka dengan mana cara itu. Laju iblis Pak nanya. Wahai orang-orang yang bakal menuju neraka, aku pengen bertanya. Ngapa? Jawab. Uji iblis. Pernah tak kamu dulu di dunia melihat aku? Tidak pernah jiwa yang bakal neraka. Tidak pernah melihat. Pernah tak kamu dengar suaraku? Tidak pernah dengar suara kamu iblis ini. Cepat dijawab. Terus ditanya oleh iblis. Ada tak di kampung kau masjid? Oh besar masjid di kampung kami. Jawab dia Pak. Tapi dia tak pernah ke masjid. Pernah tak kau dengar suara azan dari menara masjid? Pernah Pak. Apa tak pernah kau datangi? Nah, ini Pak. Sekarang uji iblis. Di dunia dulu kau tak pernah lihat aku, cuma ini melihat aku. Tak pernah dengar suaraku di dunia ini dengan suaraku. Masjid kati lagi untuk ibadah. Suara azan tak berkumandang lagi. Apa yang mila aku? Mila Pak. Ini Pak yang Islam KTP. Banyak rombongan ini. Islam KTP. Waktu nak nikah dulu lah. Islam mengucapkan syahadat. Ini bapak-bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dikirim dari padang mahsyar nak menuju surga itu Pak, ada jembatan Sirat. Nak masuk situ Pak, ada pintu gerbang. Pintu gerbang besar Pak. Jadi dari padang mahsyar nak menuju jembatan Sirat tadi ada pintu gerbang. Siapa melompatkan kaki pintu gerbang nak masuk ini, begitu dia masuk Pak, kalau yang dekati iman gelap boyo Pak, bahasa kami gelap boyo Pak. Tapi bagi ada orang-orang yang beriman Pak, ada senter di keningnya ini Pak. Ada senter di keningnya Pak. Jembatan Sirat itu bukan siko yang setahu kita selama ini siko, bukan. Siko Pak. Menjembatan Sirat siko Pak. Mak mana nih yang cepat berjalan itu, ada yang jalan ke perut, ada yang merangkak, lagi dia sarum jalan. Siko. Alhamdulillah Pak, kalau ada senter insya Allah ketemu dengan jembatan Sirat. Tapi kalau katik senter Pak, langsung nyampak ke neraka. Sebab kapan mau pasir tak jauh, jurang neraka. Ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini Pak sayang dengan kita ini, kasih dengan kita ini, sehingga Allah menyiapkan waktu-waktu untuk menghapus dosa. Mulai dari sholat ke sholat maghrib punya dosa, main gap, terus sudah maghrib main gap, betul main gap. Sudah main gap berbunyi Isa habis dosa gap tadi Pak. Itu Allah paling sayang dengan kita ini. Habis Pak. Dosa mingguan Pak ada juga. Dosa minggu dari Jumat ke Jumat. Membuat dosa tapi Jumatnya di sholat, bila Jumat habis dosa sejumat ini. Minggu lagi. Allah sudah kasih. Dosa bulanan ada, yaitu puasa Ramadan Pak. Dalam setahun sebulan disiapkan Allah untuk menghapus dosa. Makanya dalam lengkap 30 ada hadis minanar. Ya. Dihindarkan dari neraka, dibebaskan dari neraka. Al-Qur'an 30 Pak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ada setahun sekali Pak haji. Haji itu juga Pak. Siapa niatnya benar pergi haji tadi Pak, rukunnya benar Pak, insya Allah segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang Pak Allah dengan hambanya menpajak ada dia kagak jangan ngalah dosa lagi. Jemaah sekalian ya. Sayang Allah itu Bu lebih daripada 70 kali sayang ibu dengan anak. Bayangkan sayang Allah dengan hambanya ini 70 kali sayang ibu dengan anak. Contoh di zaman Nabi Sulaiman Pak, nak ngelihat kasih ibu, padahal kasih Allah 70 kali kasih ibu.
Di zaman Nabi Sulaiman pun ada ibu punya anak, kehilangan anak. Ibu kehilangan anak. Nangis pak, berkeliling mencari anaknya. Anak bayi lah. Dicari-carinya, ketemu pak. Rupanya di ibu lain, lah dimaling oleh ibu lain. Nah dembeknya pak anak dia. Dah dinyuknya oleh yang kemaling tadi pak, oleh yang maling tadi dinyuk. Bukan anak aku ini dia. Padahal ibu yang bilang tadi anaknya. Akhirnya ibu tadi pak ngadu dengan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ya Raja Sulaiman, engkau tuh maha adil, tolong adil aku hilang anak. Anakku ini maling ibu lain. Nak punya ada nyoknya oleh ibu itu jadi anak dia, tolong. Akhirnya Nabi Sulaiman pak dipanggil ibu yang maling anak tadi dipanggil sini. Kumpul ibu asli, ibu bayi asli dengan ibu yang maling tadi. Bayi didudukkan di depan. Mas kalian yang dimuliakan. Nabi Sulaiman bertanya, "Hai ibu, ini bayi siapa nih?" Cepat jawab yang maling tadi, "Bayi saya." Nanya ibu yang asli tadi, "Ibu, ini anak siapa?" "Ini anakku, ya Raja Sulaiman. Susah aku melahirkannya. Susah, siang malam tak tidur. Ngasuh anak ini anakku hilang. Gimana uang pulau ini? Tolong." Ngaku kan Sulaiman itu, Sulaiman susah ngaku kalau ibu itu ngaku. Kalau kamu ngaku kedua-duanya ibu ngawal, ambil pedang nak belah bayi ini. Bagi dua baik. Pengawalnya ambil pedang, nak dibelahnya. Waktu angkat pedang ini lama-lama ini ibu asli melolong pak, menjerit. "Wahai Raja Sulaiman, jangan kau belah bayi itu. Berikanlah ya Raja Sulaiman kepada ibu yang maling itu." Ini pak sayang ibu pak. Sayang ibu dengan anak itu pak. Yang maling tadi tidak bunyi-bunyi pak. Malah kesukuan ibu tadi ngomong, "Jangan kau bunuh Raja Sulaiman. Biarlah diambil ibu itu." Itu sayang ibu dengan anak pak. Allah itu sayangnya dengan hambanya 70 kali lipat daripada ini. Di zaman kita Nabi besar Muhammad SAW ada seorang sahabat sakarat pak. Lama sekarangnya dah baca-baca ngucap 2 kalimat syahadat. Namanya Alqamah. Ditunggu-tunggu dah mati-mati pak, dah baca ngucap 2 kalimat syahadat. Akhirnya sahabat lain melapor dengan Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, kami ini sedang melihat Alqamah dan sekarat. Ya Allah, dah baca dia ya Rasulullah 2 kalimat syahadat. Masih tak bapak?" Ketik lagi. Bisa. Ibunya masih. Panggil ibu. Dipanggillah oleh ibu, oleh sahabat. Ibu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Ngadap ibu tadi kepada Rasulullah SAW. "Ibu, ini siapa nih?" "Ini Alqamah. Kalau dah ibu maafkan anak ini masuk neraka." Ucap-ucap syahadat. "Tidak tahu ya Rasulullah, sakit niat hatiku. Sakit niat hatiku dengan anakku ini. Sehingga aku dah itu maafkannya. Kalau ibu dah galak maafkannya ini, nak kubakar baik Alqamah ini. Sampai selesai. Dikumpulkanlah kayu api pak. Dihidupkan, nak dimasukkan itu baru ibunya menjerit, "Ya Rasulullah, jangan kau masuk dengan api. Seluruh kesalahannya aku maafkan." Apa salah Alqamah pak? Apa kesalahan Alqamah? Dikit pak. Puji ibu itu dia nih ya Rasulullah. Tidak nih yang cinta dengan aku, cinta dengan bininya itu lah. Apa kena bini telayan, di mana aku tak pernah telayan ini. Istrinya pak, sakit hati Alqamah itu terlebih cinta dengan istri daripada ibu. Sehingga penduduk pokoknya. Ini mas kalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ibu-ibu harus taat dengan suami. Kalau lagi gadis,
Surga ibu itu di bawah telapak kaki ibu, tapi setelah bersuami, surga ibu itu di bawah telapak kaki suami. Jadi hati-hati, mas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak Pak, sayangan anak, tanda sayangan anak Pak, kenalkan dengan Allah. Didik dengan agama. Kalau anak dekati agama Pak, banyak terjadi anak mengurung tua, garu-garu nak meli sabu-sabu, nak meli narkoba, pelanjing, tidak kenal dengan agama. Olehnya jangan nyalakan anak Pak, salahkan orang tua. Sebab setiap bayi lahir itu dalam keadaan fitrah suci. Tinggal ibu bapaknya nak nulis tinta apa, tinta merah, tinta putih, tinta hitam, terserah. Jadi jangan nyalakan anak, ya anak boleh kurang ajar. Bukan kurang ajar, Pak ibunya kurang ajar. Dan ini anak dengan agama Pak. Selalu mikirkan dunia terus Pak. Didik anak, nah cepat masuk APDN, jadi camat, lemah, duit datang dewe. Kalau betina apa? Nah masuk bidan, lemah pula, uang datang ke duit. Ini Pak. Akhirnya lupa dengan didik, dengan anak, dengan agama. Padahal Pak yang pacak nolong di akhirat nanti cuma 4. Pertama anak kalau lanang hafiz, kalau betina hafizah. Lanang hafiz, betina hafizah. Itu pacak nolong Pak, 10 keluarganya pacak ditolong. Yang sudah dicap masuk neraka, garu-garu ada anak hafiz atau hafizah, pacak diangkat oleh anak Anda. Ada cerita Pak, dengar aku cerita ulama Pak. Ada orang preman, gawenya zaman dulu nalo, SDSB, maknya Arya Potogel, apa itu, macam nih. Tukang itu bandar, ngelain ke pasir. Sama bapak ibu itu pakam galau. Punya anak sekolah nang. Tahu menggawe dia tadi tidak benar Pak, temu musyawarah 2 laki bini. Bu, anak kita ni sekolah membaca jangan jadi kita ni. Dia ngomong Pak tahu dia itu salah. Membaca anak kita jangan jadi kita ni. Kalau mau itu Pak tuntut ke dengan masuk ke pondok kan. Akhirnya kesimpulan dimasuk ke pondok pesantren Pak. 12 tahun jadi hafiz Pak. Hafal Al-Quran 30 juz. 12 tahun tak balik-balik. Bapak, saking nekatnya anak tadi nuntut, 12 tahun tak balik-balik. Akhirnya umur dia sudah meninggal. Harta habis nanggung anaknya tadi Pak. Harta habis nanggung anaknya tadi Pak. Rumah tujuan, segala tujuan nanggung anaknya tadi Pak. 12 tahun balik, kepengin ngelapor maka nanggung jadi hafiz. Balik Pak, kapan balik ke kampungnya Pak, kapan dilihatnya rumahnya Pak masih, tapi kapan diperhatikannya nomornya bukan lagi uang tua nih, nanti jual. Mas kalian yang dimulai, akhirnya ditanyanya oleh Hafiz tadi, Pak, ini kan rumah orang tua aku, iya rumah orang tua aku, cuma nanti jual dengan aku nih, Mbak meninggal, Mi meninggal. Ini mas kalian yang dimuliakan Allah SWT. Akhirnya Pak, aku histeris pingsan dengan berita itu. Pingsan habis tadi Pak. Pingsan, tidak ketolongan aku Pak. 3 waktu rumah sakit itu mati. Meninggal saking aku pasien itu duka itu mendalam yang sampai mati. Akhirnya Pak, esok ulama di akhirat tadi dia dimasukkan Allah dalam surga. Habis di padang mahsyar Pak mula dia mencari orang tua. Aku tahu kapan lah dikumpulkan di padang mahsyar ini, orang lah dibangkit di galau. Teko ibu bapakku dicari jadi keliling Pak. Di padang mahsyar cuma dicari dekati Pak. Keliling padang mahsyar dicari dekati bapak ibu. Akhirnya ketahuan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril pemuda, ngapa kau keliling-keliling di padang mahsyar ini? Yang apa kau cari? Benar ya Jibril, aku mencari orang tua aku.
Tapi sampai malam hari belum ketemu di mana yang gerangan. Cari ke Sergo. Kau tuh bebas, kau tuh habis bebas. Dicarinya berdoa. Dikelilingnya ke Sergo, tak ketemu dulu. Ketahuan oleh malaikat Ridwan. Gimana Ridwan? Sudah, yang aku kau cari di sini. Sudah kau cari kalau keliling sudah. Padang Masar sudah. Sergo sudah. Kalau itu bapak kau di Padang Masar kate, di Sergo kate, berkemungkinan untuk kau sudah dilemparkan Allah ke neraka. Nangis dia pak. Udah nangis. Ya Allah, mana itu bapak biarlah aku sama mati antar kaku ya Allah ke neraka. Aku tuh pengen ketemu engkau. Akhirnya didengar oleh malaikat Jibril tadi pak, ratapan dia tadi. Uji malaikat itu Jibril sini kan. Aduh kau ni kalau nak neraka, ibu bapak kau pakai kepak sayap ini. Dipinjami oleh malaikat Jibril sayap. Dipakainya baru dia terbang. Menuju ke nerakanya Allah SWT. Setelah menuju pak terbang menuju kapan dilihat yang jauh pak bukan api neraka itu bukan api kita merah nih pak. Kebiru-biruan. Panasnya 70 kali dari panas api ada di dunia ini. Oh, kati pandang lain api bergejolak. Kita nak mencari uang berangkatan dulu oleh api. Akhirnya pak terpikir bersakit. Muka Said supaya suara dia tadi didengar oleh ibu bapaknya. Tidak mati lagi pak. Walaupun masuk neraka tidak mati lagi gitu. Tinggal nunggu nahan tersiksa ya. Kalau ke Sergo kita nikmatnya tinggal merasakan nikmat. Akhirnya pak Said berkeliling di atas api tadi. Sairnya abi wa ummi bihada maqam ana ya bani. Sampai nangis pak. Habis tadi sampai nangis pak keliling neraka. Diulang lagi. Abi wa ummi bihada maqam ana ya bani kuntu nasta'in. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia, ayah ibuku, di mana tempatmu? Ini anakmu ingin membantu. Keliling di atas neraka. Abi, ayah ibuku, di mana tempatmu? Ini anakmu ingin membantu. Rupanya pak kedengaran oleh ibu bapaknya. Nyuwel lah ibunya pak. Ini suara lagi itu gitu. Kecil pak. Suaranya pak beda-beda gitu. Kecilan pak. Tahu. Benar bu, kalau salah malu. Engkau yakin nian itu anak kita simpan yang kita tahu di tempat itu ini. Ibunya itu pak, ibu tuh lah, berapa anak nanti kena lagi ibu tuh lah. Sayang ibu kan, biar ternak dengan sayang. Akhirnya pak disimpannya nih. Wahai anakku, di sini tempatku, cepat kemari, tolonglah aku. Ibu tadi, kena ada suara tadi kedengaran pula oleh Hafiz tadi pak. Nah itu dia suara ibu. Tahu dia guguknya bayang, nggak tahu kampungnya bayang api kalau. Akhirnya pak kesimpulan pemuda tadi pak mati sudah dia terang dicebur di anyok menyingkir. Kapan dia anyok pak begitu dia nganyok api neraka bidang. Ini kehebatan Hafiz loh. Bukan pangkat berentet, bukan titel berentet pak, bukan pangkat besar, bukan pak.
Yang baca nolong di neraka pakai cuma 4. Ya, salah satunya anak Hafiz. Anak Hafiz baca nolong Pak, yang lain baca nolong biar bintang 5. Ya, baca nolong kita. Sedikit tubuh yang sudah mati milo tanggung jawab dosa tadi. Anak berbuat di pojok dunia ini, di atas dunia ini, korupsi misalkan, pangkat besar. Kepala dinasnya puluh. Banyak loka-loka lain ini. Entah duit rakyat ini. Bukan itu yang baca nama. Nggak baca sedikit nyusai gitu. Kita lah mati, anak berbuat salah, kita kena imbasnya juga Pak. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Pak, dianjuknya pipi dan kepandelian nyala gosong Pak, lain tanggal lawan ibu bapak. Ya api Pak, digolong itu oleh api dan. Bapak ini yang Pak Bu, kamu sangka jadi Pak ini kilo. Nyual sabu-sabu, nyual narkoba. Sehingga banyak di kampung itu yang kena. Muda-mudinya kena. Yang tuanya dah ketinggalan pula. Banyak juga yang tua temilo. Padahal Pak, dalam agama dilarang itu kalau makan yang itu Pak, merusak otak. Otaknya rusak. Kapan otak rusak Pak, tak benar lagi hidupnya Pak. Maka itu banyak macam-macam. Kalau di Tanjung Ali itu ada yang nganyok dari jembatan layang dari di 16 itu nganyok mati. Macam-macam Pak, rusak akal kalau makan sabu-sabu atau narkoba-narkoba. Akhirnya Pak ditolong Pak. Bu, aku mati-matian dulu kamu. Tapi jadinya aku bawa dulu ke Sergon ibu. Mulai Pak beringkas ibumu diangkat Bu. Gawa terbang. Di antaranya ke pintu Sergon. Belum masuk baru ke pintu Pak. Baru ke pintu. Tunggu Bu di sini Bu. Aku nanya Bu, Mbak. Balik ke neraka ngawak mbaknya. Mbaknya diangkatnya terbang datang ke pintu Sergon. Kapan dilihatnya ibu hilang. Hilang. Ditanya mana ibu? Lah campak dulu ke neraka. Akhirnya pendek singkat cerita Pak, 70 kali balik pergi Pak. Ngantar umat ibu hilang, ngantar umat bapak hilang, ngantar bapak umat hilang. Akhirnya Pak 69 kali balik pergi, dia berutuh beratap dengan Allah. Ya Allah, kalau memang orang tua tidak boleh masuk surga ya Allah, biarlah anaknya ini ya Allah siksa. Bakar dulu ya Allah. Ini Pak anak yang Hafiz tapi Pak. Kalau betina anak yang Hafiz akhirnya Pak, doa dia tadi rata mendengarkan Allah SWT. Akhirnya selamat kedua-duanya datang ke pintu surga. Kapan nak masuk, sergo rame-rame Pak. Hei, pemuda tak boleh, ibu bapak kau masuk sergo. Kenapa tak boleh? Lihat air Pak, itu hitam. Ada pula di keningnya baru atau minana. Penghuni neraka. Mana boleh? Lebih kami lo. Sergo ini bersinar, bercahaya. Sekalian yang dimulakan, tak boleh ini. Ribut Pak. Pemuda tadi dengan penduduk Sergo tadi kena tak boleh tadi. Akhirnya ada kiai ulama nekat ini. Ngaku kamu ribut? Pemuda ini Pak Kiai nak ngajak umat bapaknya masuk Sergo, tapi lain dari tubuhnya. Awaknya hitam, ada tulisan baru teminana. Apa je Kiai itu benar niat pemuda tak boleh bakal masuk buat. Tapi ada kalau jalan supaya kita masuk gawatlah ibu bapak ke sumur hayat telaga Al-Kausar. Suruh mandi dia di situ, insya Allah hilang segala-galanya. Digawatnya dapat oleh pemuda tadi ke sumur hayat atau sumur mandi di situ Pak. Setelah mandi belum berangkat mulai bercahaya.
baru baca masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Bu, dunia lah akhir zaman. Lah fase keempat punya kiai, fase 4 yang terakhir kapan? Kita ni lah di ujung fase keempat. Lah di ujung fase keempat, tak lama lagi Imam Mahdi bakal dibayar. Nunggu menuju kiai, nunggu Raja Salman tu, kapan Salman wafat, Arab perang, Siko pangerannya tak jadi raja, yang jadi raja Arab itu langsung Imam Mahdi. Mak nyarilah sudah 92, 82 umur Raja Salman itu, Pak. Lah sakit-sakitan. Lalu Imam Mahdi dibayar, Pak, katik lagi kakek yang galak nerima sedekah. Karena baru tahu, Pak. Baru tahu dunia tertipu. Dunia ini sekalian yang dimana. Tapi saking banyaknya dunia itu, sehingga banyak tertipu oleh dunia. Sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jadi didiklah anak-anak, Pak, dengan agama. Ke Talang Tengah kami siap nerima pondok pesantren. Talang Tengah tu ada 2 pondok, Pak. Ada Hidayatullah, ada Miftahul Jannah. Miftahul Jannah ni baru, Pak. Baru masuk tahun keempat. Taman SD. Kapan taman SD diterima? Minimum pajak maco. 4 pajak maco masih diterima. Mas sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Jangan, Pak. Jangan sampai nyesal kalau anak kita tidak kenal dengan agama, Pak. Bukan tak pacak nyeret itulah ibadah hebat, ya, tapi diseret oleh anak ke neraka. Mas kalian nonton, Pak. Uji anak kita di surga. Aku ni sebab masuk neraka ni, ya Allah, gara-gara ibu bapak aku tak pernah didik agama. Keluar rumah buka aurat tidak ditegani dah. Ada organ tunggal berjoget pusat timbul tidak ditegani dah. Sekalian yang dimuliakan Allah SWT, tidak tegak, malahan di kami situ, Pak, ada lanang letu beranak 2 orang itu nekat di protokol. Ibu kami itu rumah bagus ini, ya nyalon ke ibu. Mas kalian ini saking tak kenal dengan agama. Padahal agama ini betina itu aurat, suaranya lagi aurat, apalagi yang lain. Allah. Itu dapat baru 3 nikmat diturunkan Allah ke dunia ini. La goncang dunia ini. Harta, tahta, wanita. 3 itu. Goyang dunia yang 3 ini, Pak. Kalian yang dimuliakan. Jadi jangan lupa, Pak, yang masih muda punya anak, ya, didik dengan agamanya Allah Subhanahu wa taala supaya jangan menyesal di belakang hari. Aku kira itu baik, bapak-bapak, ibu-ibu, khotbah ini termasuk panjang, Pak. Termasuk panjang, ya. Padahal yang sering saya sampaikan cuma sedikit, ini banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Sisa-sisa itu ini itu jadikan supaya menjadi tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi umur pangkal 6, Pak. Sudah pangkal 6, Pak. Ya, matahari lanat 6 gitu, Pak. Lanat 6. Masih mikir ke dunia, minta ampun. Mas kalian yang mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin dan hadirat ada semangat beribadah, semangat menuntutkan anak dengan agama, supaya Terate ini jadi desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillah, yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya itu datang dari aku sendiri. Yang penajak ngomong melamat, Pak, ngomong nak kuat lah. Ngapo? Kapan mau melamat banyak yang ngomong bisi-bisi aku. Bapak nak kuat lah, kapan kuat tadi habis. Ruangan ini oleh suara kita urut dia bisi-bisi. Timur dengan beda. Jadi yang benar datang dari Allah, yang salahnya kita sendiri.
Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه تواب رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar kabira wa bihamdihi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la sharika lah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi ja'ala al-hayata lil-akhirati was-surur wa sa'atul muttaqina jalal. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. أما بعد فاتقوا الله تعالى نفسنا وتعاونوا على البر ونعوذ وسلم Amin.